Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Siti Alimah yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih dimudahkan dan diringankan langkah kita menuju Masjid Siti Alimah ini untuk menjalankan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang terus menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti, yang insya Allah kita pun yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk golongan orang-orang di dalamnya. Dan seperti biasa di setiap Sabtu ba'da sholat subuh kita akan ada kajian, dan di pekan kali ini bersama dengan Ustadz Ari Budi kita akan membahas tema terkait fikih ibadah. Dan karenanya mari sama-sama kita awali kajian kita di Sabtu hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kepada Ustadz Ari Budi dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Siti Halimah yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala himpun kita di tempat yang mulia ini. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala niat serta langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga ibadah kita pada pagi hari ini pun mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikutnya yang mudah-mudahan tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini kalau pagi-pagi enak gitu Pak, kalau ngaji pagi-pagi subuh sambil ngopi sambil ngeteh enak. Tapi ada yang kurang Pak DKM nih. Pisang goreng sama mau ngaji mau makan. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas
terkait dengan muqaddimah fiqih. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu makna fikih, baik secara logatan, secara bahasa maupun secara terminologi, ya, yang dimana pembahasan fikih ini terkait kepada amaliyah atau ibadah-ibadah yang sifatnya kaifiyat, ya. Jadi aplikasi langsung kepada bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin juga telah kita bahas sedikit mengenai keistimewaan fikih. Ya. Yang pertama, fikih berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan fikih adalah pembahasan yang komprehensif mencakup segala aspek kehidupan manusia. Nah, dan yang ketiga ini, ya, kemarin juga sudah kita bahas sedikit bagaimana fikih sangat kental dengan faktor keagamaan, yakni terkait dengan halal dan haram. Dan faktor halal dan haram ini tentu saja sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya Pak, ya. Misalkan ya yang nggak terlalu jauh lah, bagaimana ketika seorang itu melakukan perbuatan, ya, atau pekerjaan bisa jadi, namun pekerjaannya mencuri, kan gitu. Ini sebuah contoh yang mudah saja. Apakah itu termasuk satu perbuatan yang haram ataupun yang halal? Atau bagaimana ketika terkait dengan makanan, ya. Hukum tentang daging babi misalkan, atau daging anjing, apakah itu halal atau haram? Ya. Ataupun hukum-hukum yang syubhat misalkan, ya, yang abu-abu. Nah, itu di situ perlu adanya pembahasan fikih. Oleh karenanya, ketika seseorang itu ia kurang memahami permasalahan halal dan haram ini, ya, maka dia bisa jadi jatuh pada yang syubhat. Wa idza waqa'a fi syubhat, kata Rasulullah, waqa'a fi haram, kan gitu. Jika seorang itu jatuh pada yang syubhat, maka kata Rasul dia akan jatuh pada yang haram. Nah, itu. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi perkara yang syubhat itu kecenderungannya itu pada yang haram, bukan yang halal. Nah, oleh karenanya ketika seorang itu dia tidak mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai halal dan haram, maka disitulah letak para fuqaha, para ulama, peran para ulama dalam memahami, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Atau mungkin dari kita yang tidak tahu, orang kurang tahu mengenai hukum halal dan haram, itu bisa bertanya kepada orang yang tahu, yang kita rasa itu mempunyai pemahaman yang baik tentang halal dan haram. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah keistimewaan fikih. Fikih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan akhlak, dengan akhlak. Jadi akhlak di sini tidak hanya diperoleh seseorang dari ia itu mempelajari akidah misalkan, atau dari tazkiyatun nufus, atau dari tasawuf misalkan. Namun fikih ini juga memberikan peluang bagi seseorang itu untuk ia berakhlak baik, baik itu berakhlak terhadap dirinya sendiri, ya, berakhlak terhadap dirinya sendiri. Misalkan kita banyak mendapatkan sunnah-sunnah Nabi yang nantinya itu dirasakan kepada kita, Pak. Misalkan ketika seorang itu tidur, ya, disunahkan ketika seorang itu tidur itu menghadap ke kanan, ya. Atau disunahkan ketika dia itu tidur membaca doa, bangun tidur pun membaca doa, kan gitu. Disunahkan ketika tidur, ya,
hendak tidur dia berwudu, gitu. Kita tidak membahas bagaimana tentang keutamaannya, ya. Seperti waktu dikatakan di awal bahwa pembahasan fikih ini kita tidak membahas mengenai keutamaan, ya. Namun dari hukum-hukum fikih, dari kaifiat-kaifiat mengenai fikih ini nantinya bisa jadi akan terasa, ya, manfaatnya itu oleh diri kita atau akhlak kita terhadap orang lain, ya, akhlak kita terhadap orang lain, gitu. Bagaimana ketika kita memahami hukum atau fikih sholat berjamaah di masjid, misalkan, kan gitu. Kalau pertanyaannya, misalkan sholat berjamaah di rumah, Pak, Bu, ada seorang suami, ada anak, ada istri, sholat bertiga, itu disebut dengan sholat berjamaah nggak, Pak? Jamaah, ya, iya kan? Sholat berjamaah. Tapi apakah dia kemudian memperoleh pahala atas langkah-langkahnya menuju ke masjid, yang setiap langkahnya itu kan menghapus dosa-dosanya? Kan enggak? Iya kan? Kemudian apakah dia mendapatkan pahala sebesar 25 atau 27 derajat? Bisa'bin au bi khamsin 20 darajah, kan gitu. Salat berjamaah di masjid, kan enggak. Nah, namun ketika kita memahami bahwasanya salat berjamaah di masjid ini bisa membangun suatu hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya, jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya, kan begitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan bahwasanya fikih mempunyai hubungan yang erat dengan akhlak. Dan di masjid itulah kemudian kita membangun sebuah hubungan dengan muslim yang lainnya. Begitu juga dengan misalkan permasalahan khamar, ya kan, zina, gitu. Bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, kan gitu. Bagaimana ketika terjadi hubungan antara laki-laki yang sudah menikah dengan wanita yang sudah menikah, kan gitu. Kalau misalkan terjadi perzinahan, misalkan, ya, di masyarakat kita, kalau misalkan diukur dengan hukum positif, Pak, ya maaf, ini satu kasus, misalkan ada seseorang yang yaitu berselingkuh, misalkan, ya, berzina. Kalau di dalam Islam itu kan orang yang sudah menikah itu hukumannya adalah dirajam, ya kan? Tanah digali di lapangan, kemudian dia dikuburkan hingga seleher, kemudian orang-orang yang di situ bisa menonton, kemudian dia melemparkan dengan batu hingga meninggal dunia, gitu. Mungkin sebagian orang melihat, wah, kejam banget, gitu kan, ya. Mungkin orang di luar Islam melihat kejam banget, gitu. Namun ini adalah sebuah konsekuensi, gitu. Kita berbicara tentang, ya, hukum, ya, Islam bukan hukum positif, gitu. Ini adalah sebuah konsekuensi. Ketika itu dilakukan, ini merupakan suatu efek jera yang sangat baik, gitu. Namun ketika itu dilakukan, ini bisa menjadi satu manfaat buat si pelakunya. Artinya apa? Ketika hukum qisas ini diberlakukan, maka dia nantinya tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan zinahnya itu di akhirat. Karena apa? Karena sudah diganti dengan hukumannya itu di dunia, gitu. Hanya kan kita tinggal memilih aja, gitu, mau nggak kita melaksanakan itu, gitu. Tapi berbeda dengan hukum positif, misalkan, ya, hukum positif.
Saya nggak tahu kalau misalnya Bapak atau Ibu di sini ada nggak yang tahu kira-kira hukum berzina itu kira-kira hukumannya apa kalau hukum positif, Pak? Paling penjara kali ya. Ya, itu kalau kita berbicara dengan hukum modern. Memang ini jarang dibahas ya. Tapi emang kita harus kita utarakan ya, ini merupakan satu bagian daripada khasanah keilmuan Islam gitu ya. Artinya jika memang pembahasan fikih ini yang komprehensif dan sangat luas ini bisa sampai kepada masyarakat tuh Masya Allah gitu. Namun kadang kita mempelajari fikih ini kadang cuma sampai bab haji aja, Pak. Ya kan? Sampai situ ulang lagi ke awal lagi gitu ya. Tapi permasalahan tentang jihad, tentang muamalah ya, tentang munakahat dan yang lainnya itu jarang sekali dibahas. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan ya dan keilmuan untuk bisa membahas fikih ini secara komprehensif dan secara luas. Kemudian yang kedua, balasan di dunia dan akhirat bagi yang tidak patuh. Nah, tadi kita singgung ya, tidak singgung ya. Bagaimana ketika hukum Islam itu berlaku, bisa jadi ketika hukum itu berlaku di dunia ya bagi pelaku-pelaku yang notabene dia itu melakukan kesalahan atau perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu merupakan gantinya ketika dia nanti berada di akhirat. Jadi kita nggak bisa kemudian senang-senang, Pak. Misalkan ada orang berzina gitu ya, dia berzina ya. Kemudian dia itu terbebas dari hukum ya, dia senang, padahal nantinya di akhirat dia akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikih mempunyai ciri sosial kemasyarakatan ya. Nah, ini saya ambil beberapa contoh dari beberapa kaidah fikih. La dirara wa la dirara ya. Tidak boleh saling membahayakan ya. Ini juga diambil dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah ini. Jadi ketika kita tidak mendapatkan ya, kita tidak mendapatkan dalil-dalil yang qat'i, maksudnya dalil-dalil yang pasti ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kaidah-kaidah ini dalam fikih ini bisa digunakan ya, dalam suatu pengambilan keputusan hukum ya. La dirara wa la dirara, tidak boleh saling membahayakan. Misalkan ada di masyarakat kita ya, di masyarakat kita seseorang yang dia itu berbuat zalim, berbuat kesalahan terhadap diri kita atau kepada saudara kita misalkan ya. Dia memukul misalkan, memukul ya. Apakah kemudian yang kita lakukan pertama kali adalah mencelakakan dia lagi? Nah, pertanyaannya seperti itu, Pak. Padahal di sini tidak boleh kita saling untuk membahayakan. Artinya kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan lagi, kan gitu. Karena apa? Jika kejahatan itu dibalas dengan kejahatan lagi, maka yang terjadi adalah nantinya dendam yang berkepanjangan, nggak akan selesai gitu ya, nggak akan selesai. Nah, inilah kemudian berlaku tidak boleh saling membahayakan. Kemudian ad-darurul asyaddu yuzalu bidaruri al-akhaf, bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan ya. Kita mendapatkan sering di masyarakat misalkan ya, ketika kemarin terjadi COVID
Misalkan ya. Ini dalam kacamata fikih ya, dalam kacamata fikih ya. Tentunya kalau kita misalkan sholat, kan sunnah-sunnah sholat itu kan ada 7 sunnah anggota tubuh yang harus menempel Pak ya, kan seperti itu ya. Berarti kalau kita memakai memakai masker, ini ada anggota tubuh kita yang kemudian tidak menyentuh tempat sujud. Pertanyaannya adalah, kira-kira sah nggak sholat kita, kan gitu. Hidung kita nggak kena, mulut kita kan nggak kena. Pertanyaannya adalah, sah nggak sholat kita seperti itu ya. Kemudian kalau kita ragu mengenai hal itu, kita sholat tidak memakai masker. Padahal kondisi pada saat itu mengharuskan kita untuk memakai masker. Karena kalau kita tidak memakai masker, maka akan membahayakan orang di sekitar kita, gitu. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi ketika kita tidak memakai masker, maka bahaya yang lebih besar itu akan terjadi, yakni menyebarnya virus itu. Nah, itulah kemudian kaidah ini berlaku. Jadi kalau selama ini kita melihat bagaimana kok sholat pada pakai masker segala gitu kan, sampai sekarang pun mungkin masih ada yang pakai masker gitu. Nah, ini harus ada dalilnya Pak ya. Ketika kita berhukum dengan sesuatu itu, nah ini dalilnya seperti ini. Namun kalau kita cari di dalam Al-Quran secara qat'i, ada nggak kira-kira yang sholat pakai masker Pak? Nggak ada kan? Dalam hadis ada nggak sholat pakai masker? Nggak ada. Zaman Nabi ada nggak Pak sholat pakai masker? Nggak ada kan gitu. Dan jadi permasalahan-permasalahan kontemporer ini yang kemudian membutuhkan itu kaidah-kaidah fikih ini. Dan fikih ini sangat luar biasa. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang berikutnya, fikih sesuai untuk diterapkan pada masa apapun. Ya, jadi setiap zaman, setiap tempat, fikih itu selalu dibutuhkan, bisa diterapkan. Nah, inilah jawaban dari kehidupan umat manusia itu yang sangat dinamis, ya kan? Al-Quran, kita sebagai umat Islam mengimani bahwa Al-Quran hingga sekarang ini cuma ada 30 juz. Ya, nggak ada orang yang hafal Quran sampai 31 juz, ada nggak Pak? Bu? Kalau ditanya kamu hafal Quran udah berapa juz? 31 juz. Ya, nggak ada. 30 juz. 114 surat kan gitu ya. Nah, kemudian lalu apakah Al-Quran itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman? Ya tidak. Gitu. Ya. Karena kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan sumber hukum dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas umat Islam. Maka Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum gitu. Adapun penafsirannya bisa Al-Quran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis dan seperti itu. Nah, kemudian para ulama mengambil kaidah-kaidah itu pun dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita yang hidup sekarang ini. Yang nantinya tadi kaidah ini bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karenanya permasalahan-permasalahan umat manusia yang selalu bertambah jumlahnya, ya kan, permasalahan itu kan selalu dinamis. Terus ada segala permasalahan. Nah, itulah yang kemudian membutuhkan jawaban-jawaban fikih. Nah, la
yunkiru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azman. Dalam kaidah lain ditambahkan wa amkan. Itu. Tidak dipungkiri bahwasanya perubahan hukum terjadi dengan perubahan zaman atau waktu, dan juga bisa juga dengan perubahan tempat, kan gitu. Ya, perubahan tempat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah pembahasan terkait dengan mukaddimah ya fikih secara umum. Nah, nanti insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan mengenai apa itu fiqhul ibadah atau fikih ibadah. Ya. Ibadah secara bahasa maknanya al-khudu, yakni ketundukan, tunduk. Jadi seorang ketika dia beribadah kepada Allah, seorang muslim beribadah kepada Allah, ini berarti dia sudah menjadikan dirinya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan istilah ibadah ini secara umum ini tidak hanya milik orang Islam saja, tapi orang di luar Islam pun mereka menyatakan bahwasanya juga mereka beribadah. Artinya ketika mereka beribadah kepada Tuhan mereka, ini berarti memang mereka tunduk kepada Tuhan mereka dan ajaran agama mereka. At-tadalu li ghairil qasdi ta'zimihi wa la yajuz fa'ala dzalika ila Allah. Kemudian juga ibadah maknanya merendahkan diri kepada yang dituju dalam mengagungkannya, dan tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini lebih mengerucut lagi ya. Ibadah bagi seorang muslim hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya konsep la ilaha illallah salah satu maknanya adalah la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian fiqhul ibadah inilah yang akan kita bahas nanti insyaallah. Ini akan membersamai kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara benar, karena memang tujuan kita pada Allah. Jadi pembahasan fiqhul ibadah ini bukan yang sekarang mungkin sebagian orang menganggap dia itu ibadahnya paling baik, bukan gitu ya. Bisa jadi Pak ya Bu ya, karena dia itu fanatisme terhadap satu mazhab ya, fanatisme mazhab, dia menganggap oh ibadah saya yang paling benar. Nah, ini salah ya, ini yang harus kita hilangkan. Jadi mindset seperti ini yang harus kita hilangkan. Tapi pembahasan fiqhul ibadah kita ini muaranya adalah bagaimana nanti kita bisa beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah yang benar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara istilah, ibadah adalah hiya a'la maratibil khudu'i lillah, yakni meningkatkan ketaatan serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan. Jadi seseorang yang dia itu mengkaji, belajar fiqhul ibadah, fikih ibadah, ini seharusnya semakin dia mempelajari ini, maka ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini semakin baik gitu. Karena apa? Ini berusaha untuk menjadi orang yang faqih, orang yang faham mengenai ibadah. Nah, inilah fungsinya atau manfaatnya ketika seseorang itu bertolabul ilm, menuntut ilmu ya, mengenai ya wabil khusus yang kita bahas adalah fiqhul ibadah ini ya, agar senantiasa pemahaman kita mengenai ibadah ini selalu bertambah. Tujuannya apa? Selalu meningkat nanti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muaranya adalah bentuk
ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita itu akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah fa'ala la yuradu bihi illa ta'zimillahi bi amrihi. Tindakan yang tidak mengantarkan seseorang kecuali mengagungkan Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya. Nah, itu. Jadi ibadah adalah satu amalan yang akan mengantarkan seseorang itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan ibadah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah untuk mengantarkan kita kepada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang itu kalau misalkan dia ibadah, dia ketaatannya itu tidak bertambah, berarti memang nanti harus dia itu bermuhasabah, bagaimana dengan ibadah saya gitu. Ya, bagaimana dengan ibadah saya? Seharusnya ibadah yang dilakukan ini bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok rasanya ibadahnya gini-gini aja, hambar aja. Nah, itu ungkapan-ungkapan seperti itu sebenarnya bukan apa ya? Bukan untuk dicurhati gitu ya. Ya kadang-kadang kita curhatnya gitu, Pak, Bu. Kok ibadah saya kok kayaknya gini-gini aja gitu ya. Ya kan? Kayaknya enggak, kalau bahasa kita, kalau bahasa anak sekarang kok kayaknya kering-kering aja gitu, Pak Ade. Kering-kering aja gitu. Ya. Nah, ini perlu dirinya itu bermuhasabah. Jadi kembalikan kepada diri kita, kenapa kok ibadah kita seperti ini? Padahal tujuan ibadah adalah tadi untuk mengantarkan seseorang itu akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pengertian ibadah secara istilah, ya ismun lama yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali wal a'mali dhahira wal batinah. Sebuah istilah yang digunakan dalam rangka mendapatkan kecintaan Allah dan keridhoannya dari perkataan, perbuatan serta amalan lahir dan batin. Nah, itu ya, ibadah adalah perbuatan, ya, lahir dan batin, perkataan dan perbuatan, itu ya, perkataan dan perbuatan. Nah, inilah dalam lingkaran ini coba saya sedikit berikan sebuah gambaran, ya. Ada sholat, puasa, zakat, haji, ya, birrul walidain, silaturahmi, zikir dan yang lainnya. Ini yang merupakan satu rangkaian ibadah. Walaupun memang tidak semuanya ini, ya, semuanya ini tidak kita masukkan dalam pembahasan fiqh ibadah. Namun di sini ada yang sifatnya maqdu', ada yang sifatnya ghairu maqdu', ya. Semuanya ini amalan-amalan ini yang harus kita niatkan, ya, tujuannya, maksudnya adalah hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, jadi tugas kita di dunia ini hanya untuk menghamba saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dalam rangka ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah kita tadi adalah untuk meningkatkan ketaatan. Syaratnya ada apa? Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah, atau kalau dalam bahasa agama itu juga disebutkan untuk mendapatkan wajah Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain disebutkan, surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, ini, ya. Ini beberapa dalil yang menguatkan bahwasanya ibadah kita itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang sedikit bisa saya gambarkan, ya, dalam sebuah flowchart ini, ya.
pembahasan yang lalu mengenai fiqhul akbar, ya, ini adalah fikih yang dikenalkan oleh ulama-ulama Hanafiyah, ya, atau ulama-ulama yang mengikut Imam Abu Hanifah, yang pada awalnya pembahasan fikih itu sangat luas dari mulai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, jinayah, ya. Kemudian dalam perjalanannya dikerucutkan lagi fikih yang bersifat amalan, ya, buat kaifiat, amalan-amalan praktis menjadi ibadah, muamalah, jinayah, hingga kemudian nantinya yang akan kita bahas, ya, pada kotak yang berwarna kuning adalah fiqhul ibadah ini yang terkait dengan taharah atau bersuci, salat, puasa, zakat, haji, umroh, sumpah, nazar dan kafarat, halal haram, ya, dan sebagainya yang itu terlihat di situ. Itu nanti yang akan kita bahas insyaallah dalam pembahasan berikutnya, gitu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita harus menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa niat ini saya masukkan dalam pembahasan kita sebelum kita masuk kepada amalan-amalan fiqhul ibadah? Karena ahamiyatun niyah, urgensi atau pentingnya niat dalam ibadah seorang muslim ini sangat tinggi kedudukannya, sehingga niat itu dimasukkan dalam syarat sahnya sebuah ibadah oleh para ulama, ya Pak ya. Niat adalah syarat sah dalam sebuah ibadah, gitu. Ini saya urgensinya niat. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuk atau kita membaca kitab-kitab para ulama, seperti Sahih Bukhari, ya, ada nggak kajian Sahih Bukhari di sini Pak? Hadis? Belum ya? Iya. Mungkin dibaca satu ya? Ya dibaca. Kalau nggak Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin biasanya itu ya. Ya. Atau mungkin Al-Azkar, Imam An-Nawawi. Nah, kitab-kitab itu nanti coba Bapak atau Ibu lihat Sahih Bukhari itu awalnya itu pembahasannya hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian juga kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin misalkan, itu juga awalnya tentang niat. Nah, itu. Nah, mengapa para ulama ini menempatkan, jadi ulama sekelas Imam Bukhari ini menempatkan hadis tentang niat ini pada awal pembahasan kita mereka. Ini menandakan ahamiyatun niyah, urgensi daripada niat itu sendiri, sehingga berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ibadah. Nah, definisi niat secara bahasa, an-niyatu qasdus syai' wa azamul qalbi alaih. Niat adalah tujuan menginginkan sesuatu dan tekad hati untuk mendapatkannya. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan niat yang didefinisikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', niat adalah tujuan menginginkan sesuatu dan tekad hati untuk mendapatkannya, ya. Jadi niat juga disebut dengan al-qasdu, ya, ini tujuan. Jadi seseorang yang ketika itu dia menginginkan sesuatu, tujuannya ini. Berarti dalam pandangan Imam Nawawi, niatnya yaitu gitu. Dan ketika dia mencoba ajak dalam niatnya, ajak itu apa Pak kalau bahasa itu? Ajak, bahasa Jerman. Apa ya? Istiqomah gitu ya. Iya, ajak itu. Ajak dalam niatnya itu konsisten. Nah, bahasa milenialnya konsisten. Nah, dia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Nah, itulah konsekuensi niat seperti itu. Begitu juga kalau seseorang itu dia ingin berbuat buruk, berbuat jahat. Niatnya berbuat jahat,
dan ia konsisten dengan niatnya itu, dia akan mendapati dari kejahatannya itu gitu. Hanya nantinya dalam perjalanannya biasanya ini niat ini suka berubah kan gitu ya. Kalau kata Bang Nafi itu kejahatan bukan karena niat saja tapi karena ada kesempatan gitu. Kata Bang Nafi itu. Ya, tapi benar juga. Karena setan itu akan berusaha membelok-belokkan niat kita. Dan dalam perjalanan niat itu bisa saja berubah. Makanya Syekh Qardawi itu beliau mengatakan hendaknya seorang muslim itu harus selalu memperbaharui niatnya. Gitu. Ya, memperbaharui niatnya. Tujuannya apa? Ya untuk ketika dia melakukan sesuatu, ya tujuannya ketika dia melakukan kebaikan, ya tujuannya itu akan tercapai seperti itu. Nah, an-niyatu bil maknanya al-qasdu. Wa huwa i'tiqadul qalbi fa'ala syai' wa azamuhu 'alaihi min ghairi taraddud. Niat atau tujuan adalah keyakinan dalam hati dalam melakukan sesuatu dan bertekad kuat untuk melakukan tanpa keraguan. Jadi keyakinan dalam hati. Dan ini adalah memang yang harus kita hadirkan niat itu dalam hati. An-niyatu fil qalbi. Ini sebuah kaidah dasar. Jadi niat itu pada dasarnya adalah dari hati. Ya, untuk menguatkan niat itu bagaimana kita menguatkan hati. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita berniat untuk salat, puasa, zakat dan ibadah yang lainnya, maka awalnya adalah bagaimana kita akan menguatkan hati ini untuk ibadah tersebut. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridho Allah tadi, pahala dari Allah, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hukum niat menurut jumhur fuqaha, yaitu mayoritas para fuqaha selain mazhab Hanafi adalah wajib. Perbuatan seperti wudu, salat, puasa, zakat, umrah dan sebagainya. Jika dilakukan tanpa niat, maka tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa niat adalah disunahkan ketika berwudu, mandi dan perbuatan-perbuatan lain yang menjadi pembuka atau wasilah untuk salat agar mendapatkan pahala. Namun niat adalah syarat sahnya salat. Jadi perbedaan pendapat seputar hukum niat ini ya terlihat bahwa mayoritas para fuqaha ya ini menjadikan niat ini sebagai syarat sah suatu ibadah. Jadi misalkan ketika kita sholat, kita tidak berniat untuk sholat, maka sholat kita tidak sah. Ya, tidak sah. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwasanya niat ini merupakan salah satu syarat sah daripada ibadah tersebut, syarat sah daripada salat. Nah, namun berbeda menurut para ulama Hanafiyah gitu, bahwa niat itu hanya sebagai penyempurna saja, terutama adalah ibadah-ibadah yang sifatnya wasilah, misalkan wudu. Ya, wudu. Kira-kira sholat kita sah nggak Pak tanpa wudu? Berarti wudu merupakan wasilah untuk sholat. Seorang laki-laki atau wanita yang ia dalam keadaan junub atau janabah, ya kan, malamnya habis suami istri habis berhubungan, ya, maka agar dia bisa sholat sah maka harus mandi junub atau mandi janabah. Kalau ia tidak mandi junub atau mandi janabah, kira-kira sholatnya sah gak? Enggak. Nah, itu yang dinamakan dalam persepsi ulama-ulama Hanafiyah itulah sebagai ibadah wasilah. Nah, dalam ibadah itu maka tidak mensyaratkan niat gitu. Hanya nanti ketika sholat maka ia harus menghadirkan niat di situ. Nah, jadi ini hukum seputar niat.
Sampai jam berapa, Dek? Hah? 1 poin lagi, baik. Nah, ini dalil wajibnya nih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. Nah, di sini mukhlis ini adalah orang yang ikhlas. Karenanya orang Arab itu biasa juga menyebut niat itu juga dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Jadi kalau dia menyebut kata ikhlas, ya, berarti secara otomatis dia sudah berniat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Amiril Mukminin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia cari, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu untuk apa yang ia tuju. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kedua dalil tadi dari Al-Quran dan Sunnah ini hadis-hadis yang menguatkan untuk seorang itu bisa menghadirkan niat dalam beribadah. Abu Daud berkata, hadis ini setelah dari ajaran Islam karena agama bertumbuh pada dua, sisi lahiriah dan sisi batiniyah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu karena perbuatan manusia terkait dengan 3 hal, hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari 3 tersebut. Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya dari hadis ini. Ya. Jadi Imam Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini terkait dengan sisi lahiriah dan sisi batiniah seseorang. Artinya apa? Bahwa niat yang sudah ditanamkan dalam hati seorang ketika dia itu ingin melakukan sebuah ibadah, maka implementasi daripada niat itu kemudian ia melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu. Jadi niat itu juga terkait dengan hati, lisan, dan perbuatan. Jadi niat ini sebenarnya kaitannya sangat erat, Pak, dengan iman kan gitu. Iya kan? Sementara pemahaman iman kita apa? Qaulu bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wal a'malu bil jawarih. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Nah, iman seperti itu. Nah, kait eratannya dengan niat. Jadi kalau misalkan seseorang itu dia menyatakan beriman, menyatakan hanya sekedar sampai perkataan doang atau perkataan aja, atau hanya meyakini aja gitu, perkataan hanya meyakini,
namun tidak diamalkan. Nah itu maka imannya tidak sempurna. Gitu. Ya, kalau tidak sampai diamalkan dia tidak sempurna dalam imannya. Gitu. Seperti misalkan dalam surat Al-Munafiqun, Pak. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzib. Allah mengatakan orang-orang munafik ini berdusta. Loh, kok kenapa berdusta? Padahal kan Abdullah bin Ubay dan konco-konconya itu, teman-temannya itu kan mengatakan bahwasanya bersaksi, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi kenapa kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini surah Al-Munafikun yang pertama itu mengatakan bahwa mereka itu berdusta gitu? Karena apa? Iman mereka hanya sekedar di lisan saja gitu. Dalam hatinya nggak tahu. Makanya kita tidak bisa membaca hati manusia seperti apa, Pak? Ya kan? Makanya kalau ada ungkapan, oh aku mengetahui isi hatimu, nah itu salah. Ya kan? Aku tahu isi hatimu. Kita nggak tahu isi hati seorang gitu kan. Kadang hati adalah hubungan seorang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ya, jadi tadi niat itu juga merupakan perbuatan hati, lisan dan seluruh anggota tubuh. Bapak Ibu yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang terkait dengan fiqhul ibadah ya, dan menghadirkan niat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita, menghadirkan niat yang benar-benar ikhlas ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lihat Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sebenarnya ungkapan itu enggak salah. Ayat ini wa mamati wa mahyaya wa mamati sifatnya umum. Ya kan? Tidur, minum, bahkan minum kita, duduk kita, ya, hadir kita di sini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita memang didedikasikan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Islam itu mudah, Pak, ya Bu ya. Islam itu enggak ribet sebenarnya. Kadang kita yang bikin ribet. Ya kan? Allah kan cuma menginginkan, udah, kamu itu menghamba aja kepadaku, beribadah aja kepadaku gitu. Ya kan? Hanya implementasinya nanti kan ibadah itu seperti apa kan beda-beda. Namun menghadirkan bahwasanya segala aktivitas kita dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terkait dengan ta'yinun niyah. Sebenarnya nanti akan kita bahas juga ta'yinun niyah itu. Iya, pembahasannya belum sampai ke situ. Ya. Yang utama adalah bagaimana menghadirkan niat itu dalam hati. Ya, menghadirkan niat itu dalam hati. Ya, tidak diwajibkan untuk kemudian kita melafazkan niat itu, tidak diwajibkan, ya. Hanya untuk menguatkan hati saja. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita menghadirkan niat dalam hati. Karena apa? Dalam kaidah disebutkan tadi an-niyatu fil qalbi. Dan para ulama sepakat bahwasanya niat yang wajib itu adalah dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa idza tastati fa bi lisani. Fa illam tastati fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman.
Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, maka ubahlah dengan tanganmu. Ya. Kalau kita nggak bisa, maka dengan lisan. Jika kita nggak bisa juga, dengan apa? Dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Namun itu adalah lemah-lemahnya iman. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana urutan-urutan amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk ketika kita melihat berbagai macam kesalahan atau kejadian-kejadian di masyarakat yang bertentangan dengan hukum-hukum syara seperti itu. Karenanya kita juga harus bersikap objektif. Kita harus bisa mengatakan bahwa ini jika itu perbuatan maksiat ya maksiat. Ketika itu perbuatan dosa, maka harus kita katakan itu adalah perbuatan dosa. Kalau itu baik ya harus baik. Karena memang seperti itu. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Hanya bisa jadi dalam prosesnya itu, dalam teknisnya itu, ini bisa berbeda-beda seperti itu. Namun tetap harus diutarakan. Karena apa tadi? Tadi terkait dengan hukum-hukum yang had ya, hudud itu dalam Islam. Itu secara agama memang harus seperti itu. Bagaimana hukuman orang yang berzina itu dalam agama seperti itu. Tapi karena kita bukan negara yang berdasarkan kepada hukum Islam, ya, namun juga berdasarkan pada hukum positif, ya nanti harus disesuaikan dengan hukuman seperti itu. Bisa saja mungkin nanti melibatkan pihak ketiga. Di sini ada Pak RT, Pak RW kan gitu, atau tokoh masyarakat seperti itu untuk menjadi penengah atau orang-orang yang dia itu faham akan hukum-hukum seperti itu, maka bisa dilibatkan gitu. Karena kalau kita biarkan, ini sama saja kita membiarkan perbuatan-perbuatan dosa itu bertebaran di masyarakat kita. Dan kalau nanti itu kita biarkan, maka dalam kehidupan masyarakat ini tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan seperti itu. Oleh karenanya ini juga perlu disikapi secara fikih itu bagaimana agar saja kehidupan di masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya lupa itu di waktu itu ada sempat pernyataan dari komisi berapa DPR itu kalau tingkat perceraian di Indonesia itu sangat besar, Pak. Sangat besar sekali. Nah, salah satu sebabnya adalah seperti itu, zina. Awalnya sih sepele, Pak, ya kan? Facebook, Instagram, grup WhatsApp gitu kan, bikin grup, wah alumni SMA atau SMP mana nih, bikin grup, ya kan? Yuk kita bikin acara apa? Reuni gitu kan, reuni. Ketemuan, nggak taunya CLBK, ya kan? CLBK. Nah kemudian terjadi mulai saat itu, dari itu terjadi hubungan yang lebih intensif lagi. Nah itu yang menyebabkan berzinahan seperti itu. Nah karena tadi fikih yang berhubungan dengan akhlak itu, ini bisa menjadi satu benteng, ya, benteng bagi kita, ya, untuk menjauhi dari perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi tadi maknanya adalah fikih ibadah. Tujuannya apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuannya menghamba kepada Allah. Jadi meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz dan juga Mas sekalian. Kita cukupkan untuk kajian di hari ini. Jadi seperti yang disampaikan bahwa kajian fikih ibadah ini merupakan kajian yang sifatnya rutin yang akan dibawakan oleh Ustadz Ade Budi di setiap pekan keempat. Namun di dua pertemuan yang awal ini merupakan materi yang boleh dikatakan sebagai fondasi atau pijakan dasarnya terlebih dahulu untuk nanti ke depannya kita membahas fikih ibadah yang lebih mengkerucut atau lebih spesifik lagi. Dan mari sama-sama Bapak Ibu semua kita akhiri kajian kita di Ba'da Subuh kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.